Film ini dimulai dari seorang anak perempuan yang bernama Risa. Dia baru saja pulang sekolah dan langsung pergi menemui adiknya di rumah sakit. Terlihat di sini adiknya itu sedang dalam masa perawatan karena kakinya yang terluka. Di sini adiknya meminta bantuan kepadanya untuk menangkap Pokemon. Yang pada awalnya Risa menolak, namun karena adiknya terus membujuknya, dia pun akhirnya menerima permintaan sang adik. Singkat cerita, di pagi hari di tempat lain ada seorang anak perempuan bernama Margo yang sedang menyapa ayahnya yang ingin pergi bekerja dengan gembira. Dia tampak bahagia sekali hari itu karena ternyata hari itu adalah hari perayaan festival angin dan ayahnya menyuruhnya untuk berhati-hati. Di sisi yang lain ada Ash bersama Pikachu yang baru saja tiba di kota Fula. Di sana terlihat ada banyak warga kota Fula yang antusias menyambut festival angin. It lives in harmony with the wind. Ada sebuah berita dari saluran Pokemon yang menyampaikan asal-usul dari festival angin di kota ini. Dia menjelaskan bahwa festival itu terbentuk setelah sebuah janji dengan Lugia. Tempat itu dulunya adalah tanah tandus dan terpencil, namun Pokemon dan orang-orang saling mendukung. Lugia melihat ikatan persahabatan mereka dan berjanji untuk memberi mereka kekuatan angin. Orang-orang menggunakan kekuatan itu untuk membangun kota Fula, dan Lugia datang ke kota itu setahun sekali. Ada seorang anak perempuan bernama Kelly nih yang sedang menikmati festival itu bersama ibu dan pamannya. Pamannya di sini menjelaskan tentang Lugia, sosok Pokemon yang legendaris, dan di sana ia menceritakan kisah yang dibalut dengan kebohongan di hadapan banyak warga. Di sisi lain ada Margo yang tengah terburu-buru dan tidak sengaja menabrak beberapa anak lelaki yang membuat mereka marah. Beruntungnya Ash datang bersama Pikachu menolong Margo. Di sana Margo juga menjelaskan tentang kisah sosok Lugia yang legendaris dari kota Fula kepada Ash. Ash pun tampak takjub karena mendengar itu langsung dari Margo, yang ternyata ia adalah putri dari wali kota Fula. Setelah itu mereka pun berpisah. Di sisi yang lain ada Risa yang tidak sengaja bertemu dengan paman Kalahan dan juga Kelly. Di sana ia mendapatkan informasi bohong dari Kalahan kalau Pokemon yang Risa sedang cari berada di daerah pegunungan. Kemudian ada Torren bersama Pokemonnya yang bernama Kenshi. Dia tengah dimarahi oleh seniornya karena pembicara mereka untuk presentasi besok tidak bisa hadir. Dia diperintahkan untuk membujuk pembicara itu atau mencari pembicara yang baru, dan mau tidak mau Torren harus melakukan perintah itu. Tidak lama kemudian datanglah Kalahan ke lab tempat Torren bekerja. Torren di sini bekerja sebagai peneliti Pokemon di kota Fula. Sementara itu di sisi yang lain ada Margo yang sedang pergi dengan bahagia menuju daerah pegunungan. Dan sampailah ia di sebuah bangunan tua. Ternyata ia pergi ke sana untuk memberi makan beberapa Pokemon liar, dan ada seekor Pokemon yang masih belum diketahui wujudnya. Sementara itu ada tim Rocket yang mencoba untuk membuka bisnis jus karena melihat peluang di kota ini akan sangat menguntungkan. Yang menurut mereka kalau mereka bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan jus ini, ada kemungkinan mereka juga bisa mendapatkan Pikachu. Kemudian ada banyak peserta yang tengah berkumpul di sana untuk mengikuti perlombaan tangkap Pokemon, termasuk Ash. Di perlombaan ini pemenang adalah orang yang bisa menangkap sebanyak-banyaknya Pokemon liar yang tersebar di kota. Saat acara dimulai, Ash bersama Pikachu langsung menangkap Pokemon di sana nih. Sementara ada Kalahan yang ternyata dia sudah memimpin perlombaan itu. Dia meminjam Pokemon milik Torren, yaitu Staryu. Di sana dia melihat ada Sudowoodo yang sedang dikejar-kejar oleh Pokemon tipe air. Di sisi yang lain ada Pokemon Tyranitar sedang mengamuk dan ingin pergi menuju kota. Dan ada Ash bersama Pikachu yang sedang berusaha menangkap Pokemon itu. Sementara itu Kalahan justru menangkap Pokemon air tersebut dan membantu Sudowoodo, dan itu membuat Sudowoodo tampaknya mengagumi kebaikannya Kalahan. Ash pun berhasil melepaskan ikatan yang menjerat di lehernya Tyranitar dan menjadi terkenal karena aksinya yang hebat itu. Meskipun bukan Ash pemenangnya, namun Ash bangga karena bisa menolong Tyranitar, dan ia bersama Pikachu juga mendapatkan pujian dari masyarakat dan juga wali kota Fula. Sementara itu Kalahan pun menjadi pemenangnya di perlombaan ini dengan poin terbanyak.
dan kemudian ada S yang menempati posisi kedua. Kalahan mengumumkan kalau dirinya tampak berminat untuk menangkap Pokemon yang langka, dan berita itu berhasil menarik perhatian semua masyarakat. Kemudian ada seorang nenek yang tampaknya ia ini benci dan tidak suka dengan Pokemon. Ia selalu saja mengusir Pokemon-Pokemon yang mendekat kepadanya. Namun meskipun begitu, ada hal yang unik nih. Pokemon-Pokemon itu justru senang mengikuti nenek itu meskipun harus sembunyi-sembunyi. Di sisi yang lain ada Kalahan yang sedang menuju perjalanan pulang dan diikuti oleh Sudowoodo. Di sini Sudowoodo ini tampaknya langsung menyukai Kalahan meskipun Kalahan sendiri sudah mengusirnya, namun dia tetap mengikuti Kalahan. Kemudian ada Margo yang tengah makan malam bersama ayahnya dan tidak sengaja membahas tentang Pokemon yang bernama Zeraora, Pokemon langka yang berada di pegunungan. Ayahnya di sini tampaknya tidak suka membahas tentang Zeraora dan menyuruh Margo untuk berhenti membahas tentang hal itu. Di gunung ada Risa yang sedang kelelahan setengah mati nih karena mencari Pokemon permintaan adiknya itu. Sampai akhirnya ada petugas yang menyuruhnya kembali karena pegunungan itu daerah terlarang dan dipercaya ada sebuah kutukan dari Zeraora. Risa juga akhirnya mendapatkan informasi kalau Pokemon yang ia cari yang bernama Eevee itu bukan Pokemon langka dan tidak tinggal di pegunungan. Dia pun kesal saat mendengar itu karena ternyata dirinya telah dibohongi oleh Kalahan. Di sisi yang lain, nenek itu tidak menyangka kalau ternyata dia menemukan banyak Pokemon di rumahnya yang sedang bermain di ruang tamu. Dia berusaha mengusirnya namun dia tidak bisa. Dia pun kalah jumlah dan pada akhirnya dia sendiri yang mengalah dan pergi keluar. Di sisi yang lain, di lab ada Torrent nih yang berterima kasih kepada Staryu karena sudah bekerja keras di perlombaan itu. Dari kejauhan ada tim Rocket yang tengah mengawasi Torrent. Tampaknya di sini mereka berencana untuk mencuri penelitian milik Torrent. Di sisi yang lain ada Ash yang sedang tidak sengaja bertemu dengan Risa dan di situ ia bersedia untuk membantu Risa mencari Eevee di taman. Beruntungnya mereka langsung menemukan Eevee dan Ash meminjamkan Pikachu kepada Risa untuk menangkap Eevee. Yang pada akhirnya Eevee pun berhasil ditangkap dan Risa sangat senang karena ini pertama kalinya ia menangkap Pokemon dan dia berharap bisa berteman baik dengan Eevee. Di sisi yang lain, nenek itu melaporkan masalahnya kepada Torrent nih karena sejak ia datang ke labnya Torrent, semua Pokemon banyak yang mengikuti dia. Torrent menjelaskan kalau nenek itu terkena tumpahan cairan Sweet Sense. Cairan itu sangat disukai oleh banyak Pokemon. Di sisi yang lain ada Ash dan juga Risa yang datang ke tengah kota. Mereka mendapatkan kabar kalau ada aksi vandalisme di kota Vula. Mereka berdua pun bersedia untuk membantu menyelidiki kasus itu dan mencari pelakunya. Dan wali kota sangat senang mendengar kabar tersebut. Kalahan pada awalnya menolak untuk membantu, namun karena Risa tahu kalau Kalahan adalah seorang pembohong, dia pun memaksa Kalahan untuk ikut serta dalam penyelidikan itu atau rahasia Kalahan akan dibongkar di depan keponakannya. Yang pada akhirnya Kalahan pun bersedia untuk ikut serta dalam penyelidikan itu dan wali kota berharap banyak kepada mereka nih untuk menemukan titik terang dari kasus itu. Warga kota pun ikut membantu membersihkan bekas-bekas vandalisme itu, dibantu dengan Risa dan juga Ash. Tampaknya di sini Kalahan sepertinya sedang panik dan ketakutan. Itu membuat Risa curiga dan berpikir ada sesuatu yang aneh. Ash akhirnya menyuruh yang lain untuk ikut pergi mengikuti Kalahan, sementara di sisi yang lain ada Torrent yang tengah menunggu kedatangannya Kalahan. Tampaknya di sini mereka melakukan barter. Torrent meminjamkan Kalahan Staryu di pertandingan tadi, sementara Kalahan akan menjadi pembicara di presentasinya nanti. Torrent yang sudah panik dan ketakutan karena menunggu Kalahan yang tidak kunjung datang, ia pun akhirnya mencoba untuk memulai presentasinya dulu. Sampai akhirnya ia tidak sengaja memutar rekaman tentang dirinya yang membantu Kalahan dalam pertandingan Pokemon kemarin. Di waktu yang sama, Kalahan dan yang lainnya mendengar hal tersebut dan Kelly yang mendengar dan melihat kalau pamannya itu berbohong, dia pun merasa kecewa. Di sisi yang lain ada nenek itu yang berada di ruang labnya Torrent dan mendapati tim Rocket tengah melakukan pencurian. Tim Rocket pun berhasil kabur dan mengacaukan presentasi itu, sementara Ash dan Pikachu tengah berusaha mengejar tim Rocket.
Mereka semua pun berkumpul nih di Pokemon Center. Ada Eevee yang baru saja diobati karena kakinya terluka akibat terinjak-injak di keramaian saat presentasi. Ada juga Ash yang menyampaikan kalau ia gagal mendapatkan tim Rocket. Sementara Torrent tampaknya khawatir kalau barang yang dicuri oleh tim Rocket adalah efek spore. Kemudian ada Callahan yang tampak menyesal dan menyadari kalau ia salah selama ini karena terus saja membuat kebohongan di depan Kelly. Malam itu mereka semua kembali dengan penuh kekecewaan. Ada Torrent yang gagal di hari presentasinya. Kemudian ada sang nenek yang tampaknya mulai gelisah dan merasa kasihan dengan semua Pokemon yang sedang tidur di luar rumahnya. Kemudian ada Callahan yang mengusir Sudowoodo untuk jangan mengikuti dirinya lagi, dan di situ Sudowoodo tampak sedih karena dia tidak memiliki pemilik. Kemudian ada juga Ash yang tampaknya sedang menikmati tidurnya bersama Pikachu, dan ada Risa yang juga sama sedang tertidur di kamarnya bersama Eevee. Kemudian terlihat ada tim Rocket yang sedang merayakan kemenangan mereka. Namun untungnya mereka tidak menyadari kalau efek spore yang mereka curi menghilang tanpa sepengetahuan mereka. Singkat cerita, pagi harinya seluruh warga dikejutkan dengan kabar buruk nih kalau api abadi yang menjadi pusat energi angin kota itu telah menghilang. Tentu saja kabar itu sangat mengejutkan banyak pihak karena pasalnya jika api itu menghilang maka kota Vula akan kehabisan sumber utama energi yang selama ini selalu mengandalkan angin. Ash pun berniat untuk menyelidiki tempat api abadi itu, dan disitu tampaknya Pikachu mencium aroma yang ia kenali, dan mereka segera pergi mengikuti Pikachu. Pikachu pun membawa mereka ke Torrent, dan di sana Torrent akhirnya membantu mereka untuk menemukan jejak pencuri tersebut. Di sisi yang lain ada Margo yang berada di hutan. Ternyata ia tengah bersama Zeraora, sosok Pokemon legendaris juga nih. Kemudian datanglah dua pemburu yang sedang mencari Pokemon langka, dan di situ Margo berusaha untuk melindungi Zeraora dan menyuruh para pemburu itu pergi. Namun sayangnya mereka tetap berniat untuk menangkap Pokemon-Pokemon itu. Sampai akhirnya Zeraora pun muncul dan melindungi mereka. Di sini Zeraora pun kelelahan dan pingsan, dan Margo pun terdesak di sana dengan dua pemburu itu. Yang beruntungnya Ash datang untuk menolong. Dua pemburu itu pun pergi karena takut ditangkap oleh wali kota. Sementara di sana Margo meminta maaf kepada ayahnya atas perbuatannya itu. Dia sengaja mencuri api abadi itu untuk memancing kedatangan Lugia. Dia ingin Lugia datang untuk membantu Zeraora karena keberadaannya sedang terancam. Ayahnya pun berterima kasih kepada putrinya itu, dan ia juga akhirnya mengungkapkan sebuah kebenaran nih, yang mana dulu 50 tahun yang lalu gunung ini merupakan tempat tinggal yang damai dan aman bagi para Pokemon. Ada Zeraora sebagai pemimpin para Pokemon di gunung ini. Semua Pokemon baik kepada semua manusia di sana. Mereka hidup berdampingan sampai akhirnya ada pembangunan pabrik di gunung itu dan mengakibatkan kebakaran yang hebat saat itu. Di saat kebakaran itu semua manusia melarikan diri dan hanya Zeraora yang tersisa dan bertahan untuk menyelamatkan semua Pokemon. Sejak saat itu Zeraora kesal dan benci dengan manusia karena perbuatan manusia yang telah merusak alam dan juga egois meninggalkan mereka saat kebakaran itu. Dia pun akhirnya mulai menyerang setiap manusia yang masuk ke gunung demi menjaga keamanan gunung ini. Wali kota terdahulu pun merasa menyesal dan menyadari kesalahannya itu, sehingga ia membuat sebuah kisah palsu kalau Zeraora telah tewas di gunung itu sejak kebakaran itu. Wali kota terdahulu juga membuat sebuah mitos kalau gunung itu berbahaya dan siapapun yang menginjakan kaki di gunung itu akan mendapatkan malapetaka. Kisah itu terus berlanjut dari generasi ke generasi dan tersimpan dengan baik dari wali kota yang dulu sampai sekarang demi melindungi Zeraora. Sampai akhirnya botol efek spore meledak dan asapnya membuat semua yang menghirupnya seketika menjadi mati rasa dan mulai menyebar ke seluruh kota. Di situ Torrent menjelaskan kalau efek spore itu merupakan bagian dari penelitiannya. Cairan itu belum sempurna. Namun jika cairan itu sempurna, cairan itu bisa menguntungkan untuk manusia dan Pokemon. Ash pun tidak bisa diam saja. Dia menyuruh yang lain untuk ikut membantu. Di situ Torrent bisa membuat cairan penawarnya, namun mereka butuh alat yang bisa menyebarkan cairan itu ke seluruh kota. Nenek itu menyarankan untuk menggunakan kincir angin yang telah terbengkalai di gunung untuk menyebarkan cairan penawar itu. Tidak disangka nih, ternyata nenek itu adalah pencipta dari kincir angin, dan wali kota pun membagi mereka ke beberapa tim.
Ada Toren dan juga nenek itu. Mereka berdua bertugas untuk pergi ke kincir angin untuk menyalakan kembali kincir anginnya, dibantu dengan beberapa Pokemon. Sementara Ash, Risa, dan Margo akan berusaha untuk menyembuhkan Zeraora, dan juga Toren juga memberikan ramuan untuk Ash dan Pikachu nih untuk membuat mereka tetap aman. Di sisi yang lain ada Callahan yang tengah panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Begitu mendengar kalau saudaranya dan keponakannya sedang terjebak di gondala, Sudowoodo pun datang dan memberikan semangat kepadanya untuk jangan menyerah. Dia juga bersedia untuk membantu Callahan menolong Mia dan juga Kelly. Callahan pun terharu dan ia pun akhirnya menjadikan Sudowoodo Pokemon miliknya. Dan setelah itu mereka berdua mencari cara nih untuk menolong Mia dan juga Kelly. Mereka pun datang ke kantor wali kota dan bertemu kembali dengan Harriet si nenek itu. Dan tidak lama kemudian seluruh listrik di kota padam. Ternyata asap itu telah mengakibatkan korsleting di pusat energi mereka dan mengakibatkan kebakaran lagi nih di daerah pegunungan itu. Di situ Zeraora yang terbangun dari mimpinya, ia langsung pergi ke arah sumber api itu untuk menolong banyak Pokemon. Ash pun akhirnya menyuruh Risa untuk pergi membawa api abadi ke menara dengan harapan Lugia bisa datang untuk membantu mereka. Risa pada awalnya menolak karena ia sudah lama tidak berlari lagi nih sejak ia cedera. Namun setelah mendapatkan dukungan dari Eevee, ia pun akhirnya pergi membawa api abadi itu ke menara. Sementara itu di sisi yang lain ada Callahan dengan Harriet bersama para Pokemon yang sedang menuju kincir angin itu. Namun jalan mereka terhalang oleh api. Di sana akhirnya terungkap nih kalau dulunya Harriet ini memiliki Pokemon bernama Snowball. Namun ia kehilangan Snowball akibat kebakaran itu. Makanya sejak saat itu dia tidak mau lagi memiliki hubungan dengan Pokemon. Dan dia kemudian melihat ada rohnya Snowball yang memberinya dukungan. Dia pun akhirnya mau bangkit lagi nih dibantu dengan para Pokemon lainnya dan juga Callahan. Mereka semua bekerja sama untuk memadamkan api yang menghalangi jalan mereka. Sisi yang lain ada Ash yang telah sampai di lokasinya Zeraora nih. Di sana dia melihat kalau Zeraora tengah berusaha untuk mengevakuasi para Pokemon. Zeraora tidak percaya kepada Ash dan melihatnya sebagai orang yang jahat, sehingga dia pun menyerang Ash. Our team's plan is in place. Namun sampai akhirnya serangannya secara tidak sengaja melesat dan mengarah kepada Pokemon di sana dan Ash melindungi mereka. Beruntungnya Ash baik-baik saja dan disitulah akhirnya Zeraora melunak dan percaya kepada Ash karena telah melihat kebaikannya Ash. Sementara itu di sisi yang lain wali kota menyuruh masyarakat untuk bekerja sama dengan Pokemon mereka untuk melindungi kota ini. Ia juga sembari menceritakan kebenarannya tentang kisah itu kepada mereka. Di sisi yang lain ada Toren yang berhasil membuat ramuan itu berkat bantuan dari teman-teman timnya. Di sana ia membawa ramuan itu ke kincir angin untuk diberikan kepada Harriet. Callahan bersama Sudowoodo melemparkan ramuan itu ke kincir angin itu dibantu dengan yang lain nih, sehingga mereka bisa menyebarkan ramuan itu lewat udara. Yes, sir. Asap itu berhasil dihentikan dan kini fokus mereka adalah kebakaran di pegunungan. Mereka perlu bekerja sama untuk memadamkan apinya. Di sini semua warga yang memiliki Pokemon ikut membantu untuk memadamkan api tersebut. Margo juga membantu menjelaskan kepada Zeraora kalau dia meminta maaf atas perbuatan manusia yang dulu telah jahat kepada para Pokemon. Namun dia mau Zeraora mengerti nih kalau semua manusia tidaklah jahat. Ada juga manusia yang baik dan mau menolong mereka. Zeraora hanya perlu melihat lebih dalam lagi agar bisa mengerti kalau ada manusia yang memiliki kebaikan di hatinya. Yang pada akhirnya Zeraora pun luluh dan membuka hatinya kepada manusia nih, sehingga mereka semua kini bekerja sama untuk memadamkan apinya itu. Di waktu bersamaan, Risa pun berhasil meletakkan kembali api abadinya di menara itu dan memanggil Lugia datang. Di sana ia memohon kepada Lugia untuk menurunkan hujan nih agar api di pegunungan itu bisa padam. Yang mana Lugia pun pergi nih mengelilingi kota dan tidak lama kemudian hujan pun turun dan kincir angin di kota Vula mulai berfungsi kembali.
Wali kota pun akhirnya menetapkan bahwa manusia dan Pokemon harus hidup berdampingan dengan damai dan mereka harus bekerja sama untuk saling menjaga. Di akhir scene kita akan melihat nih kalau ada Harriet yang pada akhirnya membuka kembali hatinya untuk menerima semua Pokemon itu. Kemudian ada Kalan yang hidup bahagia bersama saudaranya dan Kelly, keponakannya itu. Dan juga ada Margo nih, juga ayahnya yang tengah menghabiskan waktu bersama dengan Zeraora dan Pokemon lainnya. Kemudian ada Ash yang melanjutkan pertualangannya bersama dengan Pikachu. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.